Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak semuanya? Baik, Bu. Minggu kemarin ada tugas nggak? Nggak ada, Bu. Berarti kita lanjut materi yang kemarin ya? Iya, Bu. Materi baru ya? Iya, materi baru, Bu. Materi kemarin udah habis. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah? Mungkin kita ambil absen dulu ya. Jaga hadiran. Melasani, Hadir, Bu. Novia Wahyudi, Hadir, Bu. Hamada Oktarina. Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Jadi untuk materi ini, Ibu punya gambar. Karena nggak ada ini fokus, jadi Ibu lihat aja gambarnya dari laptop ya, Nanda. Iya, Bu. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Itu gambar apa, Bu? Oke, nah ini ada 4 gambar yang Ibu tampilkan di laptop. Jadi apa yang terbesit di pikiran Anda mengenai gambar yang Ibu tampilkan? Orang bayar pajak, Bu. Saya, Bu. Silakan, Itu Novia. orang lagi sekolah, Bu. Anak lagi sekolah. Terus siapa lagi? Silakan. Orang bayar pajak, Bu. Lalu? Satu lagi, Bu. Apa? Saya, Bu. Orang lagi di rumah sakit, Bu. Nah, Di iya. BPJS. Satu lagi, Bu. Itu orang yang ada di lampu merah, Ditilang, Bu. Ditilang, Bu. Ya, benar sekali jawabannya Anda. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah dari gambar yang telah Ibu lihatkan tadi, menurut Ananda, apa nih materi kita kali ini? Apa ya? Apa ya? Tentang hak, Ibu. Nah, benar, tapi kurang tepat sayangnya. Tentang hak dan kewajiban, Ibu. Ya, benar sekali. Materi kita kali ini itu tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, di sini adakah Anda yang sudah mengerti apa itu hak dan kewajiban? Yang tahu silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Kalau hak itu yang harus kita dapatkan dan kalau kewajiban yang harus kita tunaikan, Bu. Nah, sayangnya masih kurang tepat. Siapa lagi yang mau? Novia? Kalau dari Novia ya sama, Bu. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban itu sesuatu yang kita harus lakukan untuk mendapatkan hak tadi, Bu. Oke, Rahmada? Nah, jadi sedikit Ibu jelaskan, hak itu merupakan sesuatu secara sah yang dimiliki oleh seseorang dan wajib dihormati serta dipenuhi oleh pihak lain, di mana hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki individu untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu dari orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Berarti kalau kita tidak menunaikan kewajiban, kita tidak dapat hak, Bu. Ya, benar sekali. Karena sebenarnya jika kita mendapatkan hak, kita harus dulu menunaikan kewajiban kita, di mana hal tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya. Kemudian ada kewajiban. Adakah Anda yang sudah mengerti apa itu kewajiban? Saya, Bu. Silakan. Kewajiban itu sesuatu yang wajib, Bu. Yang wajib kita lakukan. Rahmada? Iya. Nah, mungkin sedikit Ibu jelaskan ya. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seorang individu atau diri sendiri, orang lain, masyarakat, atau negara. Di mana kewajiban itu bersifat memaksa dan mengikat secara moral maupun hukum. Di mana kita sebagai warga negara harus mematuhi segala kewajiban yang telah diberikan kepada kita. Nah, jadi siapa di sini yang tahu apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Saya, Bu. Oke, silakan. Membayar pajak, Bu. Nah, benar sekali seperti gambar yang telah Ibu Ya. lihatkan di awal tadi, kewajiban kita sebagai seorang warga negara adalah membayar pajak, di mana
wajib untuk menempuh pendidikan. Pendidikan wajib yang harus kita penuhi itu berapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang warga negara itu 12 tahun pendidikannya, itu 6 tahun SD, 3 tahun SMP dan sederajatnya, dan 3 tahun SMA, di mana seluruh warga negara harus berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar kedepannya negara kita dapat berjalan dengan baik dan maju. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri dari hak, di mana yang pertama ciri-ciri hak itu bersifat menuntut, artinya dapat dituntut pemenuhannya. Jika tidak, kita sebagai pemilik hak berhak menuntut jika hak itu tidak diberikan kepada kita. Kemudian melekat pada diri seseorang. Maksudnya itu hak itu sangat melekat pada diri kita. Kita bawa sejak lahir hingga sampai kita tiada, di mana hak itu harus dipenuhi oleh diri kita dan orang lain. Yang ketiga ada harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, beberapa peraturan undang-undangan dipersiapkan untuk melindungi dan menghormati hak warga negara, di mana tertuang dalam Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 28 ayat 28 A sampai I, di mana hal tersebut tercantum hak kita sebagai warga negara yang harus kita dapatkan. Yang keempat adalah hak tidak dapat dibatasi oleh hak orang lain menimbulkan kewajiban dari pihak lain. Nah, maksudnya itu hak kita dapat dibatasi jika kita tidak memenuhi kewajiban kita yang telah diberikan. Nah, kemudian untuk kewajiban itu bersifat memaksa dan mengikat, dilaksanakan menimbulkan tanggung jawab, di mana kita sebagai warga negara harus mengikuti semua peraturan yang walaupun terkesan sedikit memaksa, karena itu diberlangsungkan untuk diri kita dan berjalannya kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang kedua itu jika dilanggar ada sanksinya. Nah, di mana kewajiban tersebut jika dilanggar ada sanksinya. Contohnya ketika kita pergi jalan-jalan nih, kemudian kita nggak pakai helm ataupun apa ya? Ya, ada STNK, yang nggak bayar pajak, itu salah satu kewajiban kita yang tidak kita lakukan, sehingga jika ditemukan oleh polisi atau terjadinya razia, kita biasanya ditilang atau terkena sanksi. Nah, jadi siapa sih yang pernah kena sanksi? Saya Bu. Kenapa? Karena kekurangan. Itu salah satu contoh kamu tidak menjalankan kewajiban kamu dengan baik, sehingga kamu harus diberi sanksi, ada efek jerah. Nah, yang terakhir itu merupakan beban yang harus dipikul. Mungkin benar ya, kewajiban itu sebagai beban jika kita tidak menjalankan dengan hati yang lapang, dengan kesadaran diri yang tinggi. Itu mungkin akan menjadi hal yang sedikit membebani di diri kita sendiri, karena kita nggak bisa hidup seenaknya dan semau kita. Oke, tapi sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang kurang jelas atau bagaimana? Nah, nggak ini aja. Kalau siapa yang tahu hak apa saja hak kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, lebih tepatnya? Ada yang tahu? Hak kita untuk diberikan pendidikan yang layak, Bu. Contohnya ketika Ibu menjelaskan, kami mendapatkan pengetahuan dari Ibu. Itu merupakan hak kami. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Nggak ada. Mungkin hak kita sebagai siswa itu mendapatkan fasilitas dalam pendidikan, di mana contoh fasilitas itu ya ruang kelas, buku, atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agar pendidikan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang apa sih kewajiban kita sebagai seorang siswa? Ada yang tahu? Silakan, Ananda. Menghormati guru. Ya.
siswa dan menghargai gurunya sendiri. Di mana hal tersebut merupakan kewajiban yang harus mereka jalankan agar haknya dapat dipenuhi dengan baik. Tetapi mereka menyampaikan itu sehingga mereka mungkin sedikit kurang rasa menghormatinya kepada gurunya. Nah, kemudian ada hubungan, apa sih hubungan hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Ada Bu. Pak? Kalau hubungan hak dan kewajiban itu mereka saling menghubungkan satu sama lain, karena kalau tidak kita laksanakan hak, maka kita tidak dapat kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, kita tidak dapat hak Bu. Nah, benar sekali jawaban dari Anda. Nah, memang benar, hak dan kewajiban itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana setiap hak seseorang itu akan lahir jika kewajibannya dapat dijalankan dan dihormati dengan baik. Dan sebaliknya, jika kewajibannya tidak dilaksanakan, maka haknya juga tidak akan dilindungi oleh orang lain. Dari sini ada yang mau kita tanyakan? Ya, jika tidak ada yang dipertanyakan, apa sudah mengerti semuanya? Sudah Bu. Oke, Ibu mau kasih, Ibu ada sedikit tugas untuk Ananda. Ananda bisa Ibu diktekan saja tugasnya. Baik Bu. Sudah? Nanti bagi yang sudah selesai bisa ke depan dibacakan agar teman-temannya juga dapat mengetahui di sini. Oke? Oke, Bu. Bu. Ibu mau kasih 3 pertanyaan. Sebentar Ibu cari dulu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama itu adalah apa pentingnya hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara? Sudah Bu. Nomor 2, apa yang terjadi jika seseorang tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya? Yang terakhir, apa perbedaan mendasar antara hak dan kewajiban, dan apa perbedaan mendasar antara hak dan kewajiban dan mengapa hak dan kewajiban itu harus didapatkan? Sudah